Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7360 sampai bab 7361. Karena lagu Assassin dijadwalkan sebagai bagian terakhir dalam penampilan Gu Qiwi, Ye Chen tidak langsung terburu-buru mencoba kostum panggungnya. Dia mula-mula berdiri di bawah panggung, memperhatikan dua gadis itu berlatih interaksi yang dirancang untuk penampilan mereka. Setelah beberapa lagu pertama dimainkan, Gu Qiwi menghampirinya. "Kakak Ye Chen, sudah hampir waktunya berganti ke kostum pembunuh bayaran. Pakaianmu juga sudah siap. Ikut ganti dengan kami?" Ye Chen mengangguk santai dan mengikuti mereka ke belakang panggung. Pada saat itu, sutradara panggung Tawana mengikuti di sampingnya dan menjelaskan kepada keduanya, "Karena kalian berdua akan berganti ke kostum tradisional Tiongkok untuk lagu terakhir ini, akan ada saatnya tidak ada seorang pun di atas panggung. Jika panggung dibiarkan kosong, suasana pertunjukan akan menjadi dingin. Oleh karena itu, kami berpikir untuk membuat suntingan menit terakhir dari rekaman latihan bersama hari ini malam ini. Kami akan memutar klip di balik layar selama 5 menit di layar untuk menunjukkan bagaimana kalian berdua mempersiapkan penampilan ini." Tawana bertanya padanya, "Rekamannya sudah direkam sejak lama, kan?" "Tepat sekali," sutradara panggung mengangguk, "kami telah mengarahkan 6 kamera ke panggung sepanjang waktu, kami akan mengambil beberapa klip dari sana nanti." Tawana menoleh ke Gu Qiwi di sampingnya, "Mengapa kamu tidak mengatur 2 juru kamera untuk mengikuti kita ke ruang ganti untuk mengambil beberapa rekaman tambahan, dan juga merekam beberapa obrolan selama masa persiapan kita? Akan lebih baik untuk memberi kesan kepada penonton bahwa kita sudah saling kenal sejak lama dan sangat dekat." Sutradara panggung, yang sangat profesional, langsung menjawab, "Tidak masalah, cobalah untuk bersikap alami dan ramah, masukkan tawa dan candaan santai, kami akan mengeditnya ke dalam rekaman dan hasilnya akan sempurna." Tawana tersenyum, "Ambilkan kami kopi dan makanan ringan, akan terasa lebih alami dan hidup seperti itu." Sutradara panggung mengangguk, "Tentu saja, saya akan segera membereskannya." Gu Qiwi kemudian menimpali dengan sebuah pengingat, "Harap pastikan untuk memberitahu semua staf penyuntingan untuk tidak memasukkan adegan Tuan Ye." Tawana segera berdiri dan menambahkan, "Konsultan Feng Shui kami, Tuan Ye, Anda mengenalnya. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian, jadi sama sekali tidak boleh ada rekaman dirinya." "Oke. Saya akan memeriksa ulang semuanya," kata sang direktur meyakinkan. Ye Chen tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati. Gu Qiwi sungguh teliti, selalu memikirkannya dan memperhatikan kenyamanannya, sungguh menyentuh. Kedua wanita itu memasuki ruang ganti yang sama, sementara Ye Chen diantar ke ruang ganti sebelah. Pergantian kostumnya jauh lebih cepat jika dibandingkan, karena penampilannya kali ini adalah seorang pembunuh bertopeng. Pakaiannya adalah pakaian pembunuh gaya perakin dengan baju besi ringan, dipasangkan dengan topeng yang meniru tekstur perunggu, hanya memperlihatkan mata dan lubang hidungnya. Selain pakaiannya, mereka juga mendesain sanggul tradisional untuknya, rambut panjangnya disisir ke atas membentuk sanggul sebelum disisir ke belakang, seperti pemeran utama heroik dalam film wuxia. Sedangkan untuk alat peraganya bahkan lebih sederhana lagi. Sang desainer memberinya sebuah pedang panjang. Pedang itu tampak mengagumkan namun ringan seperti bulu, terbuat dari bahan khusus seperti plastik. Begitu dia mengenakan kostum, topeng, dan wig, dia melirik ke cermin. Penampilan aslinya sama sekali tidak bisa dikenali. Dia mengira bahkan jika istrinya Xiao Churan melihat video pertunjukan itu, dia tidak akan pernah menduga bahwa pembunuh di panggung itu adalah dia. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Itu meringankan beban mental terakhirnya. Dia bukanlah seseorang yang mendambakan perhatian, bahkan tanpa kerumitan dari masyarakat Poking.
dia tidak akan pernah merasa nyaman tampil di panggung tanpa topeng. Tidak menunjukkan wajahnya membuat hal itu jauh lebih bisa ditanggung. Saat keluar dari ruang ganti, kedua wanita itu masih sibuk. Ye Chen menunggu sebentar di dekat pintu. Ketika akhirnya pintu terbuka, dia sejenak terpana melihat dua wanita cantik yang anggun melangkah keluar. Gu Qiui adalah seorang wanita bangsawan, lahir dalam keluarga terkemuka di Anjing. Dia telah ditanamkan dalam nilai-nilai tradisional sejak kecil, memberinya aura alami yang sesuai dengan keanggunan seorang wanita bangsawan kuno. Saat dia melangkah keluar, gaun sutra yang dikenakannya berkibar bak bunga teratai tertiup angin, rambut hitamnya dijepit dengan jepit rambut hijau giok yang berdenting lembut di setiap langkahnya. Dia tampak seakan-akan baru saja keluar dari lukisan tua, tanpa celah, membuat Ye Chen terkagum. Tawana, yang merupakan seorang Kaukasia dengan rambut pirang dan mata biru, bagi Ye Chen tampak seperti dia tidak cocok dengan pakaian tradisional Tiongkok, tetapi yang mengejutkan, setelah rambut keritingnya diluruskan dan dihiasi dengan potongan rambut Tiongkok klasik, dia memancarkan pesona yang elegan, disonansinya sebagian besar memudar, digantikan oleh perpaduan mencolok antara kecantikan timur dan barat. Ketika mereka keluar dan melihat pembunuh bertopeng dan bersenjata pedang berdiri di luar, mereka awalnya tersentak, lalu menyadari bahwa itu pasti Ye Chen. Gu Qiui berlari lebih dulu, tersenyum lebar sambil bertanya, "Kakak Ye Chen, bagaimana menurutmu penampilanku? Apakah baik-baik saja?" Ye Chen berkata dengan tulus, "Sangat baik, benar-benar menakjubkan." Ada satu hal yang tidak berani dia katakan, Gu Qiui adalah orang terbaik kedua yang pernah dia lihat untuk gaya kuno ini. Adapun yang pertama, tidak diragukan lagi adalah Lin Wan Er, yang telah hidup 400 tahun, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu meniru aura klasik murni yang dibawanya dari berabad-abad yang lampau. Tawana melangkah mendekat, dengan campuran rasa malu dan gugup dalam suaranya saat dia bertanya, "Tuan Ye, apakah saya terlihat konyol mengenakan pakaian tradisional Tiongkok Anda?" "Sama sekali tidak." Ye Chen berkata dengan cepat, "Aku tidak tahu bagaimana penggemar baratmu akan melihat pakaian ini, tapi aku jamin setiap penggemar Tiongkok akan menyukainya. Pakaian ini tidak hanya terlihat menakjubkan untukmu, tapi juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap budaya kita dan penggemarmu yang tak terhitung jumlahnya di sini." Mata Tawana berbinar-binar dengan sedikit rasa sayang saat dia bertanya, "Apakah itu termasuk Anda, Tuan Ye?" Ye Chen mengangguk, "Tentu saja." Tawana langsung berseri-seri karena kegembiraan. Seorang wanita berdandan untuk orang yang dikaguminya, bahkan jika wanita barat belum pernah mendengar pepatah itu, mereka pasti akan merasakan hal yang sama. Mengapa dia mengundang Gu Qiui untuk tampil bersama? Mengapa dia mempelajari lagu-lagu Gu Qiui di menit-menit terakhir untuk bernyanyi bersamanya? Mengapa ini pertama kalinya dia mengenakan pakaian tradisional Tiongkok? Itu semua demi pria yang berdiri di hadapannya. Selama dia menyukainya, sepatah kata pujian pun sudah membuat semua usahanya berarti. Gu Qiui yang mulai tidak sabar, meraih lengan Ye Chen dengan penuh semangat, "Kakak Ye Chen, ayo kita bahas di atas panggung. Aku tidak sabar untuk tampil bersamamu." Dia terkikik dan menambahkan, "Oh, karena Tawana dan aku menyanyikan lagu ini bersama, kamu akan berinteraksi dengan kami berdua di sana." Bersambung.